Besti, mirip-mirip dengan Kalimantan. Di Jakarta juga ada loh yang namanya Kampung Apung, adanya di Jakarta Barat, Besti. Sejak 27 tahun lalu, kampung itu nggak pernah kering, selalu berada di atas permukaan air. Alias mengapung, Besti. Penasaran kan gimana warganya tinggal? Ini dia faktanya. Besti, udah tahu dong isu soal Jakarta yang diprediksi bakal tenggelam tahun 2050? Yaps, akibat penurunan tanah sebanyak 15 cm setiap tahunnya. Namun sebelum itu terjadi, ada nih satu kampung di Jakarta yang udah tenggelam lebih dari 30 tahun loh. OMG! Katanya sih, pada masa jayanya dulu kampung ini dijuluki seperti Pondok Indah. Daripada penasaran, langsung aja yuk kita cek faktanya. Kampung ini dikenal dengan sebutan Kampung Apung, Besti, karena ratusan rumah berdiri di atas genangan air. Nama aslinya sih Kampung Kapuk Teko. Musibah banjir tahun 1996 lah yang membuat kampung di Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat ini tidak pernah lagi kering dari genangan air. Waduh. Seiring berjalannya waktu, bentuk bangunan rumah pun berubah, Besti. Rumah panggung dengan bagian bawah yang disanggah oleh tiang-tiang beton inilah menjadi cara bertahan dari kepungan air. Ya, warga memilih tetap tinggal meski hidup dengan rumah yang terancam tenggelam. Salah satunya adalah rumah Ibu Nani yang memiliki bagian muka rumah sangat rendah nih, Besti. Ini berarti emang segini, Bu, tadinya? Tadinya tinggi, ini karena diuruk jadi pendek kayak gini. Ini kan sampai sini, ini apa? Tadi kan sampai sini juga pendek. Ini karena anak saya ada anaknya, jadi dinaikin dia satu kamar gitu. Ini berapa tadinya bisa kita berdiri tegak gitu, Bu? Bisa lah kan dari bawah ke sini 3 meter. Waduh, berarti udah dinaikin 3 meter? Iya, 3 meter lebih lah, hampir 4 meteran gitu. Walah. Jadi tinggalnya segini, kira-kira 1 meter lebih ya. Iya, kira-kira ini kurang ya, Bu ya? Ini bawahnya juga kan keramik, ini bawahnya keramik. Oh, tadinya bawahnya keramik. Iya. Wah, Besti ini saya tingginya aja nggak tinggi ya, sebenarnya 165 tapi nggak bisa berdiri ya, Bu ya? Nabrak, Bu. Tapi kalau kita masuk ke bagian dalam, kita akan dikejutkan dengan sisa arsitektur bangunan rumah yang cukup bagus, Besti. Tuh lihat, plafon yang cukup tinggi dan ada tangga menuju lantai 2. So, ini menjadi bukti ya kalau dulunya rumah ini di sini tuh emang bener-bener kayak di Pondok Indah nih. Nih, Besti, kamarnya Ibu gede loh. Nih ya, kamarnya lumayan gede ya, Bu ya? Jadi dulu bayangin aja nih, Besti nih, sebelum banjir pasti rumahnya bagus banget ya, Bu ya? Ini mah kurang dipoles dikit aja ya, Bu ya? Tapi bagus loh, Besti, basic bangunannya tuh yang bangunan permanen, bukan semi permanen ya, Bu ya? Iya. Bahkan saking besarnya rumah ini, ada kamar lain yang gak terpakai dan lapuk kondisinya. Ya ampun. Oh, ini kamar nggak kepake berarti, Bu ya? Ya tadinya sih dipakai, jadi bocor kan semua ini. Jadi pas nggak ada minyak naik juga. Dari Ya nggak tahu dia naik dari mana waktu itu sih. Pas saya mau ke dalam dia ada di tangga, jadi saya kaget. oh gitu. Akibat penurunan tanah, alhasil area ini tuh jadi langganan banjir, Besti. Bekas banjirat pun juga terlihat jelas ya. Kalau musim penghujan datang, maka air di sekitaran rumah tuh akan rata dengan jalan. Aduh, bisa gawat nih, Besti. Apalagi kalau nggak ada pagar pembatas. Untungnya sih beberapa titik udah ada bantuan berupa pemasangan pagar pembatas tuh. Ini dari wihara. Dari wihara, Iya, bantuan berarti ya, Bu ya? Saya kan ini kan ngeri ya, nggak ada pagarnya. Dulu kan pakai bambu. Jadi karena anak-anak sering naik ya pada rubuh. Terus saya bilang sama PT ini gimana ya solusinya? Takutnya kan naik motor sih jatuh. Benar. Anak-anak banjir takut jatuh. Pernah ada korban, Bu? Di sana di kuburan ada 2. Saat ini kondisi rumah yang sejajar dengan jalan itu rata-rata adalah rumah lantai 2 nih, Besti. Sisa bangunan yang terbengkalai pun dimanfaatkan oleh warga. Nah, Besti, sekarang saya sedang berada di lantai 2. Ini adalah bukti bahwa sekarang yang saya pijak ini adalah area 2 lantai.
Nah, Besti bisa lihat nih Besti, ini adalah balkon yang saya pijak ya. Nah, sekarang area lantai 2-nya dimanfaatkan sebagai MCK warga. Selain banjir, warga pun juga mengalami kesulitan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh dari sumur pompa yang berbau dan tak layak konsumsi, Besti. Pompa yang udah berkarat dan tua ini ternyata masih mengeluarkan air yang cukup deras, Besti. Sekarang kita coba bantu salah satu warga yang ingin menampung air pompa. Ya, meski berbau, warga tetap menampung air pada ember-ember ini untuk kebutuhan MCK. Kalau ini airnya emang berbau ya? Iya. Berarti dipakainya buat apa aja? Mandi, nyuci baju, nyuci piring. Kalau yang putih-putih kita pakai ledeng. Oh, apa beli gitu? Beli. Aku seminggu 3 pikul. Berarti berapa ribu itu habisnya? 18.000. 18.000 seminggu. Beberapa warga juga ada yang memilih untuk memasang pipa paralon langsung pada sumur yang ada. Bahkan salah satu sumur tuh sampai dipasangi 10 paralon loh agar mengalir ke rumah-rumah warga. Ini satu sumur ini mencukupi 10 rumah nih pakainya. Iya, ditarik sama Sanyo sama beliau karena di rumah-rumah itu mungkin beliau ada kamar mandinya ya kan, ditumpahkan ke kamar mandinya gitu kan dari Sanyo itu. Makanya pusatnya di sumur ini. Ini sumur gali dahulunya. Oh, ini sumur gali. Iya. Ini berarti nggak pernah kering juga ya Pak ya? Nggak pernah kering. Sedangkan untuk kebutuhan air konsumsi, warga terpaksa harus beli ke tukang air keliling, Besti. Ini airnya sisa satu kan ya? Iya. Dari mana ini ngambilnya? Dari Poglar Poglar jauh dari sini? jauh. Oh, jauh. Berarti tapi ini emang khusus air bersih gitu, Iya. sumber PDAM ya berarti ya? Iya. Harga per jerigen air bersih ini tuh Rp3.000, Besti. Sayangnya jumlahnya pun juga sangat terbatas. Hanya ada 18 jerigen per gerobaknya. Berapa kali tuh, Bu? Kadang-kadang ya seminggu bisa 3 kali, 4 kali gitu, 4 pikul. Kadang kita kan buat nyuci juga kalau yang baju putih-putih. Ini buat minum, Bu? Minum, tapi ini kadang ada ledeng orang paling ini buat nyuci. Oh, Kalau paling dia buat begini. nyuci. Oh, Ibu ada ledeng juga. Enggak, maksudnya Air ada, ledeng. ditempain penuh. Oh, penuh. Dikata berat ya emang udah tanggungan udah biasa. Berapa tuh, Bu, habisnya sebulan? Sebulan kalau dikali 4 aja ada 6.000, paling sampai 4.000, 24.000. 24.000 sebulan. Oh iya, Besti, akibat ketinggian banjir yang menenggelamkan permukiman ini, pemakaman pun ikut terendam. Kan masih ada jasadnya atau udah dipindahkan? Kalau dia untuk raga-raganya tulang belulangnya masih tetap ada sebagian dipindahin, ada yang enggak. Nah kayak macam itu tuh di situ kan ada pondok. Kalau kayak ngono nih dibongkar udah dipindahin namanya itu loh. Orang kebun jambu. Ini tapi yang masih ada ini masih ada Ini nih, Pak? masih ada ini. Berarti tulang suka belulangnya. diziarahin dong, Pak? Di musim penghujan, kedalaman air bisa mencapai 3 meter loh. Belum lagi ada beberapa bagian jalan yang belum punya pagar pembatas. Bisa gawat kalau terjatuh ke air. Untuk memastikan tingkat kedalaman air, kita buktikan dengan alat sederhana ya, Besti. Yakni batu bata yang diikatkan pada tali. Wah. Oke. Nah, ini ya, Pak. Nih Besti. Ini kena ya. Berarti sekitar semeter ya, Pak ya, kalau di sini ya. Berarti ini 1 meter ya. Setengah meter. Ini kena nih, Pak. Berarti semeter. Nah, ini sebenarnya karena terhalang juga oleh lumpur sama sampah ya, Pak ya. Sama sampah yang ada. Jadi sebenarnya kalau misalnya diinjak sama orang pun ya akan ke dalam juga ya, Pak ya. Jadi diprediksi mungkin 2 kali lipat ya, Pak. Bisa sampai 2 meteran. Kira-kira. Besti bahaya banget, apalagi kalau misalnya ada anak-anak. Sini dek, sebelah kakak, boleh gak? Sini. Nah kalau anak-anak kan tingginya cuma segini ya, Besti rata-rata ya, Pak ya. Iya. Tuh, dibandingin aja nih sama talinya. Tuh, bahaya banget kan? Mulut dia kalau jelas Nah, pasti kelelep nih Besti nih. Besti, musim kemarau panjang saat ini membuat sebagian wilayah di Kampung Apung ini tuh kering. Nah, warga pun memanfaatkan lahannya loh. Wah. Ini kejadian langka nih di Kampung Apung yang biasanya rumah-rumah dihiasi oleh air. Sekarang bisa diinjak
oleh kita nih, orang dewasa ya, bisa dipijak karena apa? Karena efek kemarau panjang yang kemarin terjadi. Jadi di beberapa sisinya Kampung Apung sekarang jadi lahan daun kangkung dan juga daun ubi. Lihat deh. Sebagian warga lainnya justru memanfaatkan genangan air sebagai ladang usaha ternak ikan lele nih. Wih, mantap. Lihat aja tuh, beberapa tambak lele menghiasi sudut-sudut permukiman. Tambak lele yang paling besar milik Bang Usman nih. Bang Usman, Ya. ini tambak lelenya. Iya, ini sisa ini. Ini sisa. Wah, emang tadinya penuh ini? Penuh. Saya satu kolom ngasih isi aja 1.000 meter. 1.000 ekor. Satu kolom. Dia punya 10 kolom, berarti 10.000. 10.000. Berarti Bang Usman ini manfaatin air yang ada ini ya, genangan ini ya. Genangan air ini. Saya udah berapa tahun? 7 tahun. Usaha lele. Cukup menjanjikan nggak Bang ini? Ya sebenarnya kalau kita tekun menjanjikan usaha ini. Amat ya. Wow, lelenya besar-besar dan juga sehat, Besti. Para pembeli lele tuh rata-rata adalah penjual warung kecil lele. Ya, memang selalu ada berkah ya di balik musibah. Namun warga Kampung Apung tetap berharap bisa kembali menginjak tanah yang dulu dipijak. Bukan lagi mendayung air di tengah rumah karena banjir. Oke deh Besti, cek fakta sampai di sini dulu ya. Sampai dijumpa di cek fakta berikutnya.